Sudah tampil ya scarenya? Ya sudah Pak. Di sini sudah kelihatan. Oh putih toh, ya memang putih ya. Mau pakai whiteboard. Mau pakai whiteboard ya pengen menjelaskan. Oh oke. Ya, intinya kemarin kan sebenarnya sudah konfirmasi ke Mas Iwan yang kemarin mau menyampaikan pembahasan ya. Iya. Ya, saya udah telepon dan ngobrol gitu, cuma ternyata waktunya nggak cukup katanya ya. Nah, jadi memang ini kayaknya saya 5 menit aja ya, banyak-banyak ya. Silakan. Intinya idenya aja ya. Ya baik, terima kasih Pak Uha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum materi Bu Fitri pada pagi hari ini tentang barisan eksak, jadi kita akan membahas sedikit tentang pembahasan soal UTS yang terkait homomorisme modul kemarin ya. Nah, cuma tidak saya bahas secara detail, hanya intinya saja, idenya. Jadi sebenarnya kemarin yang ingin kita lihat itu apakah ya para peserta bisa menangkap konsep ini ya, homomorisme modul yang intinya mempertahankan operasi penjumlahan serta operasi perkalian skalarnya, kan intinya itu ya. Nah, sehingga kalau kemarin coba kita berikan konstruksi yang agak berbeda ya, karena kemarin kan kita sudah dibekali dengan ring polinomial ya. Ring polinomial ini kan sudah pada tahu semua kemarin. Kemudian dari sini itu kalau bisa merujuk papernya Farada Rajan ya, papernya Farada Rajan ini sudah sangat lama sebenarnya, tahun 1982. Ini tentang generalized Hilbert basis theorem ya. Hilbert basis theorem. Nah, ini di Farada Rajan di papernya ini dia mengkonstruksi suatu modul baru yang merupakan modul atas ring polinomial. Modul atas ring polinomial Rx yang selanjutnya nanti dinotasikan dengan Mx ya. Jadi artinya kalau kita lihat kembali idenya ring polinomial itu kan bisa dipandang selain sebagai suatu barisan ya, barisan berhingga dengan AI-nya tidak sama dengan nolnya berhingga kan gitu ya. Dia juga bisa dipandang sebagai suatu himpunan yang anggotanya fungsi-fungsi yang memetakan dari N0. N0-nya artinya bilangan asli digabung 0 ya, atau bilangan non negatif. Nah, ini dipetakan ke R, ke ring R-nya, ya, R-nya ring dengan syarat support F-nya itu berhingga. Support F-nya berhingga. Jadi maksud dengan support apa? Ya, maksud dengan support adalah suatu himpunan ya, support F itu adalah himpunan semua N anggota N0, ya, ini domainnya N0 di sini ya, di mana Fn-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kan kalau dikembalikan ke definisi ring polinomial kan artinya Fn yang tidak sama dengan 0 itu kan berhingga banyaknya. Dengan kata lain, kalau kita kumpulkan dalam satu himpunan, support F-nya yang berhingga. Nah, dengan operasi penjumlahan ya, fungsi biasa ya, jadi F plus Gn sama dengan Fn plus Gn gitu ya, dan fungsi perkalian F dikali Gn sama dengan sigma, kalau N-nya N0 kita pandang sebagai, bisa kita pandang sebagai suatu monoid ya. Jadi ini X plus Y sama dengan N Fx dikali Gy. Nah, ini dengan definisi dengan operasi dua ini, Rx ini merupakan ring yang kita sebut dengan ring polinomial, ya, kan sudah tahu. Nah, dari sini kita mengkonstruksi suatu modul ya. Jadi kita bisa membentuk suatu grup Mx, di mana Mx ini juga suatu himpunan yang dengan melihat ini ya, dan himpunan dari N0, dari N0 dibawa ke M. Dengan cara yang sama, ini support alfanya ini berhingga. Nah, gitu. Nah, dengan operasi yang seperti di Rx ini, artinya nanti terhadap operasi penjumlahan alfa plus beta n sama dengan alfa n ditambah beta n
maka nanti MX-nya ini merupakan grup komutatif. Nah, jadi MX-nya ini terhadap operasi plus itu dia merupakan grup komutatif. Nah, kemudian kita juga bisa mendefinisikan suatu operasi perkalian skalar alfa dikali F, ya, di mana alfanya elemen MX, F-nya ini elemen RX, ya, jadi alfa Fn ini sama dengan sigma X plus Y sama dengan N, alfa X dikali Fy. Nah, ini nanti dengan operasi ini, maka MX ini akan merupakan modul kanan atas ring polinomial Rx. Nah, ide awalnya itu sebenarnya itu di situ. Nah, terkait dengan homomorfisme modulnya, maka kita ingin melihat, ya, kalau misalnya suatu pemetaan tau, nah ini kalau kita buat suatu pemetaan dari M1X gitu ya, dibawa ke M2X, ya, dibawa ke M2X, di mana M1X-nya ini dan M2X-nya sama-sama merupakan modul atas Rx, modul atas Rx, ya, modul atas ring polinomial Rx. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mendefinisikannya, yaitu kita harus memerlukan suatu homomorfisme monoid, ya, lebih tepatnya monomorfisme sebenarnya. Kemarin informasinya mungkin sedikit kurang di situ. Cuma maksud saya idenya aja yang ingin dilihat apakah peserta ini sampai gitu bisa menerapkan yang dua operasi di homomorfisme modul itu. Jadi ini monomorfisme monoid, artinya suatu delta ini dipetakan ke N0 ke N0, ya. Ini suatu monomorfisme monoid, artinya homomorfisme monoid yang injektif. Prinsipnya sama, artinya dia mempertahankan operasi penjumlahan, ya. Ini N0-nya kan suatu monoid terhadap operasi penjumlahan. Jadi ini N0 plus, ini adalah monoid. Ya, monoid. Dengan kata lain apa ini? Dengan kata lain delta. Katakanlah delta S plus T, ini akan sama dengan delta S ditambah delta T. Itu yang dimaksud dengan homomorfisme monoid, sama, ya, monomorfisme dia dan injektif. Kemudian kita juga memerlukan suatu homomorfisme modul, ya, R homomorfisme modul. R hom modul dari kita sebut saja kemarin kita pakai gamma, ya, gamma dari dari M1 dibawa ke M2, di mana M1 M2 ini, ya, M1 dan M2 itu adalah modul atas R, ya, sama-sama modul atas ring R. Nah, dari dua ini modul kan artinya nanti, ya, dia gamma M1 ditambah M2 ini akan sama dengan gamma M1 ditambah gamma M2 gitu, ya, berlaku, ya. Kemudian gamma MR gitu ini akan sama dengan gamma M dikali R, nah, gitu. Sama-sama modul kanan, misal kita ambil sama-sama modul kanan. Nah, idenya dari sini sebenarnya kita mendefinisikan di mana untuk setiap alfa elemen M1X, ya, kalau ini modul atas Rx, yang M1 M2 modul atas R saja. Nah, ini akan kita petakan ke mana? Jadi tau alfa ini akan kita petakan ke gamma komposisi alfa, ya, mungkin pakai 1, ya, gamma 1 alfa 1 dikomposisikan ke ya, delta. Jadi kita definisikan tau alfa 1 sama dengan gamma komposisi alfa 1 komposisi delta. Nah, sebenarnya yang kemarin ingin kita lihat, ya, apakah tau ini homomorfisme modul gitu kan, ya, homomorfisme modul. Nah, kemarin sih saya nggak berharap bisa menjawab secara detail, ya, tapi intinya bisa menunjukkan dua aksioma ini saja sudah cukup gitu, ya. Jadi artinya peserta kemarin diharapkan bisa menunjukkan tau alfa 1 ditambah beta 1 gitu, ya, apakah sama dengan tau alfa 1 ditambah tau beta 1 itu. Kemudian yang kedua tau alfa 1F apakah sama dengan tau alfa 1F, kan gitu. Nah, jadi prinsipnya kan sebenarnya ingin melihat apakah bisa menunjukkan ini. Nah, kalau hanya sekedar menunjukkan ini saya rasa sih bisa seharusnya, ya, karena tinggal menggunakan fungsi komposisi saja di sini, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, cuma sebenarnya tidak semudah yang secara langsung seperti itu, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini idenya aja yang saya tunjukkan untuk membuktikannya seperti apa. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah, pertama kita harus menunjukkan apakah taunya well defined, kan gitu, ya.
Harus ditunjukkan dulu apakah taunya well defined. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain apa? Ya, benar tidak taunya ini fungsi ya. Artinya kalau misalnya ada alpha untuk alpha 1 sama dengan ini, kita sebenarnya cukup menunjukkan apakah ini ya merupakan elemen M2 X kan gitu. Prinsipnya itu sebenarnya. Jadi dengan kata lain kita cukup menunjukkan terdapat alpha 2 di dalam M2X gitu ya, sehingga nanti alpha 2-nya sama dengan gamma komposisi alpha 1 komposisi delta. Nah, supaya gamma komposisi alpha 1 komposisi delta ini elemen M2X, itu kuncinya di mana? Ya kuncinya di definisi M2X tadi. Itu M2X tadi itulah himpunan semua fungsi dari N0 ke M, ya ke M2 artinya kalau di M2X, yang apa? Yang berhingga. Jadi untuk menunjukkan apakah gamma komposisi alpha 1 komposisi delta elemen M2X, kita cukup menunjukkan supportnya, ya, support dari gamma komposisi alpha 1 komposisi delta ini apakah berhingga. Nah, ini dulu yang harus kita tunjukkan. Kalau bisa menunjukkan ini, berarti taunya well defined. Nah, menunjukkan ini bagaimana? Menunjukkan itu, idenya cukup kita lihat fakta bahwa kalau kita punya himpunan sembarang himpunan berhingga T, ya, maka kan kita jelas S subset T itu pasti berhingga juga kan. Ya, kalau T-nya berhingga pasti S-nya berhingga. Nah, dengan fakta ini karena tadi diketahui alpha 1 elemen M1X, nah berdasarkan definisi M1X maka jelas support alpha 1-nya berhingga kan gitu. Nah, kemudian karena deltanya itu tadi adalah monomorfisme monoid ya. Deltanya ini monomorfisme monoid. Jadi kalau support alpha 1 berhingga ya pasti nanti delta support alpha 1 ini juga berhingga. Nah, ini idenya seperti itu ya. Nah, dengan kata lain untuk menunjukkan apakah alpha 2 tadi ya, apakah support gamma tadi ya, apakah support gamma komposisi alpha 1 komposisi delta itu berhingga, kita cukup menunjukkan support dari gamma komposisi alpha 1 komposisi deltanya apakah subset dari delta support alpha 1. Nah, ini idenya seperti ini. Tunjukkan ini dulu, nanti terbukti support ini berhingga sehingga terbukti taunya well defined. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya kita tinggal menunjukkan yang syarat yang pertama. Ya, jadi tau dari alpha 1, untuk setiap alpha 1, beta 1 elemen M1X, maka kita harus menunjukkan tau alpha 1 ditambah beta 1. Ini kalau kita masukkan ke dalam definisinya, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan gamma komposisi alpha 1 ditambah beta 1 ditambah komposisi delta kan gitu ya. Nah, di sini masalahnya sebelum ini sebenarnya kita harus menunjukkan dulu kesamaan dua fungsi ya. Jadi kita harus menunjukkan dulu kesamaan dua fungsi, cuma ini ntar kita lengkahi ya biar nggak terlalu banyak. Jadi artinya apakah benar ya nanti gamma komposisi alpha 1 ditambah beta 1 komposisi delta itu sama dengan gamma komposisi alpha 1 komposisi delta ditambah gamma komposisi beta 1 komposisi delta. Nah, ini dulu yang harus ditunjukkan sebenarnya. Nah, jadi nanti tinggal dipakai di sini. Nah, untuk menunjukkan kesamaan dua himpunan ini kan kita harus menunjukkan apa? Harus menunjukkan untuk setiap anggota di dalam domainnya itu sama. Jadi artinya kita harus menunjukkan karena ini di M2 ya. Ini kan di M2, jadi untuk setiap T elemen N0 ya, untuk elemen N0 kita harus menunjukkan gamma komposisi alpha 1 ditambah beta komposisi delta T. Ini nanti akan kita peroleh akan sama dengan gamma alpha 1 tambah beta ya delta T kan gitu kan. Ya, gini kan. Nah, karena alpha 1 beta 1-nya ini anggota M1 ini tinggal menggunakan dan delta T. Delta T ini kan dibawa ke N0 juga kan, sama-sama di dalam N0.
dengan menggunakan definisi fungsi operasi penjumlahan DM1X-nya, ini kan jadi alpha 1 dari delta T ditambah alpha 2 dari beta 1 ya, beta 1 dari delta T. Nah, kan gitu ya. Nah, karena gamanya ini adalah homomorfisme modul, nah, ingat ini alpha 1 delta T ini sudah ada di dalam M2 dan beta 1 delta T ada di M2 gitu. Sehingga ini sama dengan ini alpha 1 delta T ada di M1 ya, beta 1 delta T ada di M1 karena kan M0 dibawa ke M1. Nah, ini karena gamanya homomorfisme modul, maka ini jadi gamma alpha 1 delta T ya ditambah gamma dari beta 1 delta T, kan gitu ya. Ini kembalikan ke penulisan komposisi, kan jadinya gamma komposisi alpha 1 komposisi delta, kan gitu ya, dari T ditambah gamma komposisi beta 1 komposisi delta T, kan. Karena untuk setiap T berlaku ini sama, maka nanti ini akan sama. Sehingga ini gamma komposisi alpha 1 tambah beta 1 akan sama dengan gamma komposisi alpha 1 komposisi delta ditambah gamma komposisi beta 1 komposisi delta. Nah, kembalikan ke definisinya, ini berarti tau alpha 1 ini adalah tau beta 1. Nah, jadi sifat yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang yang kedua, kita harus menunjukkan tau alpha, kita pakai alpha saja ya, alpha 1 nggak apa-apa, alpha 1F ya. Ini dimana F-nya elemen Rx ya, karena dia modul atas Rx. Nah, ini apakah sama dengan tau alpha 1 dikali F? Nah, prinsipnya sama seperti ini tadi ya. Artinya kita harus menunjukkan, kalau kita kembalikan ke definisi taunya, ini kan sama dengan gamma komposisi alpha 1F gitu ya, komposisi delta. Nah, kita harus bisa menunjukkan apakah ini nanti sama dengan gamma komposisi alpha 1 komposisi delta dikali F. Nah, di sini adalah perkalian ya. Ini komposisi yang di sini. Nah, ini juga komposisi, ini perkalian. Ini perkalian di mana? Ini perkalian di operasi MX-nya tadi. Sehingga kalau kita lihat di situ, maka kita harus bisa menunjukkan sama seperti ini tadi, yang dua kesamaan ini. Nah, kita harus bisa menunjukkan untuk setiap T di dalam N. Jadi artinya itu setiap T elemen N0, kita harus bisa menunjukkan gamma komposisi alpha 1F komposisi delta T. Nah, ini akan sama dengan gamma dari alpha 1F ini ya, dari delta T. Nah, ini agak repotnya di sini. Ini menggunakan definisi operasi perkalian di dalam MX tadi. Nah, ini artinya kalau alpha ini kan di dalam M1X. Ini akan sama dengan gamma dari apa? Dari sigma ya, X plus Y sama dengan delta T. Ya, ini sebagai domainnya dari apa? Dari alpha 1X dikali F FY. Nah, gitu. Ya, sama nih, karena gamanya homomorfisme modul, gamanya bisa masuk nanti ke dalam. Karena gamma sigma kan, gamma ini tambah ini dan seterusnya. Ini akan sama dengan sigma X plus Y delta T sama dengan delta T dari apa? Dari gamma, ini usah pakai itu ya. Dari gamma alpha, ini agak ribet. Gamma dari alpha 1X FY. Nah, ini sama, ini kan alpha 1X di dalam M1, FY ini ada di dalam R ya. Gamanya adalah homomorfisme modul kan, R homomorfisme modul. Jadi ini bisa keluar nanti. Jadi menjadi gamma alpha 1X dikali F FY. Jadi FY-nya bisa keluar dari gamanya. Ya. Nah, nanti dan seterusnya itu nanti akan kita peroleh kesamaan yang seperti yang pertama tadi, akan kita peroleh gamma komposisi alpha 1F-nya ya, ini dikali komposisi delta itu akan sama dengan gamma komposisi alpha 1 komposisi delta dikali F. Nah, yang kedua nanti akan terbukti tau dari alpha 1F itu akan sama dengan tau alpha 1 dikali F. Sehingga terbukti taunya merupakan homomorfisme modul atas Rx. Jadi ini merupakan homomorfisme modul, ya, bukan homomorfisme modul. Ya.
atas ring polinomial Rx. Ya, kira-kira idenya seperti itu cara menunjukkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silahkan yang mau bertanya. Atau kemarin ada yang mengerjakan nggak ini? Saya juga nggak tahu nih, Pak Uha. Beberapa ada kok kemarin, cuma kelihatannya belum selesai. Rata-rata belum selesai aja. Rata-rata belum selesai aja ya. Oh iya. Ya, baru parsial gitu lah. Ya, oke. Tidak ada ya? Sepertinya sudah sangat jelas ya. Nanti kan juga kalau misalkan ingin direview ulang kan bisa cek rekamannya. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya. Saya stop share. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan ke Pak Uha dan Bu Fitri, silakan. Ya, monggo Bu Fitri langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Uha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan share screen ya terlebih dahulu materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bu. Oke. Iya, jadi materinya ini sudah saya upload juga di Elo. Cuma ada beberapa revisi ya. Maksudnya ada beberapa yang saya periksa kemarin masih ada yang salah ketik beberapa gitu ya. Untuk materi hari ini adalah mengenai barisan eksak. Nah, barisan eksak ini sebetulnya adalah tools, jadi alat untuk nantinya ini akan digunakan untuk misalnya karakterisasi dari modul proyektif, modul injektif, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang akan dibahas pada hari ini, mungkin konsep-konsep dasarnya saja ya, saya mungkin waktunya juga ya, kalau misalnya akan memberikan buktinya secara lengkap, mungkin waktunya itu tidak cukup, jadi saya akan bahas konsep-konsep pentingnya saja di sini. Yang pertama adalah barisan eksak. Nanti di barisan eksak ini akan diberikan mengenai motivasi dari barisan eksak itu seperti apa, kemudian definisi, dan juga contohnya. Jadi contoh barisan eksak itu yang seperti apa. Selanjutnya ada namanya barisan eksak pendek, ini adalah kasus khusus dari barisan eksak. Dan barisan eksak terpisah. Barisan eksak terpisah ini nantinya akan digunakan untuk keeksakan dari yang nomor 3. Jadi kenapa ada yang nomor 2 ini, barisan eksak terpisah, ini nanti akan digunakan untuk sebagai syarat perlu dan syarat cukup untuk homomorfisme yang ini juga merupakan barisan eksak, karena ternyata barisan eksak pendek saja itu tidak cukup, seperti itu. Jadi kira-kira ini bahasannya. Kemudian yang pertama kita masuk ke barisan eksak. Ya mungkin ini saya tampilkan saja ya untuk yang homomorfisme modul. Sudah dibahas pada pertemuan Profesor kalau tidak salah yang sebelumnya, ini mengenai homomorfisme modul. Jadi ini adalah kedua syarat yang tadi juga sudah dijelaskan mengenai homomorfisme modul pada kasus modul tertentu. Jadi ini adalah syaratnya. Yang pertama ini apabila dipenuhi maka dia merupakan homomorfisme grup komutatif. Kemudian yang kedua ini adalah apabila dua-duanya berarti dia merupakan homomorfisme modul atas R. Ini adalah beberapa istilah pada homomorfisme ya. Jadi himpunan semua homomorfisme modul atas R dari M ke N, ini diberikan M dan N ini adalah modul atas R. Ini akan dinotasikan dengan notasi yang seperti ini, hom R, M, N. Dalam kasus M sama dengan N, maka homomorfisme M, N ini dinotasikan menjadi notasinya seperti ini. Mungkin sudah sering lihat ya notasi seperti ini. Kemudian elemen-elemen dari himpunan tadi ini disebut sebagai endomorfisme. Untuk kejadian khusus, apabila F-nya invertible mempunyai inverse, maka F yang tadi disebut automorfisme dari M. Himpunan semua automorfisme dari M ini akan membentuk grup. Nah, kita notasikan dengan simbol seperti ini.
Selanjutnya ini bahasan yang akan kita fokuskan untuk yang terakhir ini mengenai kernel dan image. Ini juga sudah pernah sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jika F merupakan homomorfisme modul dari M ke N, maka jelas kernel dari F itu adalah himpunan bagiannya M. Dan image dari F itu adalah himpunan bagiannya N. Untuk mengingatkan kembali, kernel F itu adalah himpunan yang anggotanya X di M, yang apabila dipetakan oleh F ke 0N. Dan image F ini adalah himpunan yang anggotanya Y di N, dengan Y ini adalah hasil peta dari X oleh F untuk suatu X di N. Jadi ini notasi-notasi yang akan digunakan. Nah, kemudian kita ke motivasi barisan eksak. Motivasi barisan eksak ini seperti ini, jadi bisa kita lihat diberikan 3 modul, di sini modul atas himpunan bilangan bulat Z. Jadi ada 2 Z, ya jadi ini yang sederhana gitu ya, contohnya ya jadi 2 Z, kemudian Z, dan Z mod 2Z. Ini isomorfik dengan Z2. Jadi anggotanya 0 ditambah 2Z dan 1 ditambah 2Z atau 0 bar dan 1 bar, seperti itu. Kemudian didefinisikan fungsi dari 2Z ke Z, yaitu fungsi ini adalah pemetaan inklusi di sini. Inklusi ini berarti memetakan setiap X ke dirinya sendiri untuk setiap X anggota 2Z. Maka ini dipetakan, ini adalah hasil dari bayangan ya, image dari I. Ini adalah image dari I. Dan ternyata bayangan dari I ini akan dipetakan ke 0 untuk modul yang ketiga. Ini adalah elemen netral dari modul Z mod 2Z. Nah, dapat diperhatikan di sini bahwa image I ini akan menjadi kernelnya P. Jadi image I di sini sama dengan kernel P ini adalah 2Z. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu motivasi untuk terdefinisinya barisan eksak pada modul. Nah, untuk barisan eksak yang seperti ini, untuk barisan modul ini ya, jadi MI-1, kemudian MI dan MI plus 1, ini masing-masing merupakan modul atas ring R. Selanjutnya FI, FI plus 1, dan seterusnya ini adalah homomorfisme modul atas R, dari misalnya FI dari MI-1 ke MI dan seterusnya. Dapat diperhatikan, jadi sesuai dengan yang tadi, bahwa image FI ini akan termuat merupakan himpunan bagian dari MI, dan demikian juga dengan kernel FI plus 1. Jadi di sini, kernel FI plus 1 ada di sini, image FI ada di sini. Apabila kedua himpunan ini sama, maka barisan ini disebut eksak di MI. Nah, bagaimana dengan eksak di MI plus 1? Ya, sama saja, berarti nanti untuk eksak di MI plus 1, maka image dari FI plus 1 sama dengan kernel FI plus 2, dan seterusnya. Untuk definisi, ya ini ilustrasinya. Jadi di sini kita dicontohkan ada 3 modul atas ring yang sama. Jadi ada MI-1, kemudian modul MI dan MI plus 1. Dilihat di sini, yang di dalam sini, ini adalah image dari FI. Di sini image dari FI dipetakan ke 0 modul yang ketiga. Sehingga ini, himpunan bagian dari MI ini akan menjadi kernelnya dari FI plus 1. Di sini adalah definisi barisan eksak secara formal. Diberikan ring R, kemudian barisan modul atas R dan homomorfisme R modul seperti ini. Barisan ini dikatakan eksak jika image FI, bayangan dari FI, sama dengan kernel FI plus 1. Maka dikatakan dia eksak di MI. Kemudian barisan tersebut dikatakan eksak jika eksak di setiap MI. Nah, di sini ilustrasinya ini sebetulnya masih ada ya. Jadi dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi di sini dapat diperhatikan bahwa image FI ini akan menjadi kernel dari FI plus 1. Selanjutnya image FI plus 1 akan menjadi kernel FI plus 2. Image dari FI plus 2 sama dengan kernel dari FI plus 3 dan seterusnya. Ini yang saya ambil untuk ilustrasi dari Wikipedia ini ya. Jadi sama ini G-1, G0, G1, dan ini adalah FI-1, ini masing-masing merupakan homomorfismenya.
maka ini nanti merupakan barisan eksak jika image dari Fi sama dengan kernel F0 dan seterusnya. Bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian ada kasus khusus bagaimana kalau kita ambil modul yang pertama ini adalah modul 0. Apabila modul yang pertama ini merupakan modul 0, maka satu-satunya homomorfisme yang mungkin dari 0 ke M1 ini adalah homomorfisme 0. Sehingga image dari homomorfisme 0 di sini adalah 0. Dan apabila barisan ini mau eksak, maka image dari homomorfisme 0 yang 0 tadi akan menjadi kernel F, sehingga kernel F-nya itu sama dengan 0. Dan ini akan berlaku jika dan hanya jika F-nya itu merupakan homomorfisme yang injektif, atau yang kita kenal sebagai monomorfisme. Yang bisa kita simpulkan dari kasus yang pertama ini, jadi barisan 0, M1, M ini eksak jika dan hanya jika F-nya merupakan homomorfisme yang injektif, atau F merupakan monomorfisme. Untuk kasus yang kedua, bagaimana kalau yang ketiga ini 0? Sama seperti yang pertama, jadi satu-satunya homomorfisme yang mungkin dari M2 ke modul 0, ini adalah homomorfisme 0. Sehingga ini akan menjadi kernelnya, jadi kernelnya ini adalah M2, dan itu akan menjadi image dari G. Sehingga ini akan eksak, barisan ini akan eksak, jika dan hanya jika image G itu sama dengan kernel homomorfisme 0 tadi, yang sama dengan M2. Jadi kalau image G sama dengan M2, maka G-nya itu merupakan homomorfisme modul yang subjektif atau epimorfisme. Yang dapat kita simpulkan dari kasus yang kedua ini adalah barisan M20 ini akan eksak jika dan hanya jika G-nya subjektif. Jadi apabila ini 0 yang pertama F-nya injektif, kemudian kalau seperti ini G-nya subjektif. Kemudian dari satu dan kedua ini dapat kita simpulkan untuk kasus yang nomor 3. Jadi barisan 0, M1, M, M20 ini akan eksak jika dan hanya jika yang pertama, ini kita ambil dari kasus yang pertama, F-nya injektif. Kemudian dari kasus yang kedua, untuk injektif berarti dia eksak di M1. Kemudian untuk yang G subjektif, dia akan eksak di M2. Selanjutnya ditambahkan syarat untuk eksak di M, itu berarti image F sama dengan kernel G. Jadi barisan ini akan eksak jika dan hanya jika F-nya injektif, G subjektif, dan image F sama dengan kernel G. Nah, kemudian berdasarkan teorema utama homomorfisme modul, ini kita bisa lihat lagi untuk yang ini, untuk yang kasus di sini, berdasarkan teorema utama homomorfisme modul, maka nanti ini M modulo kernel G, M modulo kernel G ini akan isomorfik dengan image dari G. Image dari G di sini adalah M2. Jadi M mod kernel G isomorfik dengan M2. Karena barisan ini eksak, maka kernel G sama dengan image F. Jadi berdasarkan teorema utama homomorfisme modul yang pertama, ini kita peroleh M mod image dari F isomorfis dengan M2. Jadi ini yang kita peroleh di sini. Jadi M mod image F ini isomorfik dengan M2. Nah, yang ini M mod image F ini disebut sebagai kokernel dari F dan dinotasikan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya, untuk barisan eksak pendek, ini tadi sudah beberapa kali kita ketemu dengan bentuk yang seperti ini. Jadi barisan yang seperti ini disebut barisan eksak pendek. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk ini merupakan barisan eksak, maka syaratnya adalah F-nya merupakan monomorfisme atau homomorfisme yang injektif, kemudian G-nya adalah homomorfisme yang surjektif atau epimorfisme, dan yang terakhir adalah image F sama dengan kernel G. Barisan yang seperti ini disebut sebagai barisan eksak pendek. Selanjutnya ada istilah yang dinamakan barisan eksak terpisah. Jadi barisan ini dikatakan barisan eksak terpisah apabila image F sama dengan kernel G, ini maaf ya, ini kernel G merupakan penjumlah langsung di M. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana dia akan menjadi penjumlah langsung di M. Nah, selanjutnya ini diberikan contoh terlebih dahulu. Diberikan ring R, kemudian I dan J adalah ideal dari R. Nah,
ini dapat dibuktikan bahwa setiap ideal, jadi setiap ring itu merupakan modul atas dirinya sendiri. Jadi masing-masing ini R, I, dan J ini merupakan modul atas R. Selanjutnya kita bentuk barisan seperti ini. Jadi 0, di sini adalah I iris C, ya, ada sifat bahwa jika I dan J merupakan ideal dari R, maka I iris J juga merupakan ideal dari R, yang artinya I iris J juga merupakan ring, sehingga dia dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Kemudian ada I cross J, ini juga merupakan modul atas ring R. Demikian juga dengan I plus J. Ini adalah ideal terkecil yang memuat I gabung J. Nah, selanjutnya kita definisikan F, homomorfisme dari I iris J ke I cross J dengan definisi seperti ini. Jadi Fx ini kita bawa ke X, X yang merupakan elemen dari modul I cross J. Kemudian kita definisikan fungsi ini merupakan homomorfisme modul dari I cross J ke I ditambah J dengan definisi seperti ini. Jadi G, X, Y didefinisikan ini akan sama dengan X dikurang Y. Dan ini merupakan anggota dari modul I ditambah J. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa image dari F ini adalah himpunan yang isinya X, X. Dengan X-nya itu anggota dari I iris J. Kemudian apabila image F tadi, anggota dari image F tadi kita petakan dengan G, maka G X, X, karena tadi image-nya adalah X, X, maka G X, X ini adalah X dikurang X, ini sama dengan 0. Sehingga tadi image dari F ini akan menjadi kernel dari G, sehingga barisan ini merupakan barisan eksak. Selanjutnya untuk menjadi barisan eksak pendek, tadi F ini harus merupakan pemetaan yang injektif. Ya, jadi ini merupakan monomorfisme atau homomorfisme yang injektif. Selanjutnya di sini G, yang ini juga dia merupakan epimorfisme atau homomorfisme yang subjektif. Sehingga barisan ini merupakan barisan eksak pendek. Oke, ada pertanyaan dari Raihan, nanti akan dibahas ya, saya lanjutkan dulu untuk mendefinisikan ini. Nah, jadi selanjutnya, jadi pertanyaan selanjutnya, kapan sih suatu barisan eksak pendek itu merupakan barisan split eksak atau barisan eksak terpisah, begitu ya. Jadi, apabila diberikan barisan eksak pendek seperti ini, maka pernyataan berikut ekivalen. Jadi kalau kita dapat mendefinisikan homomorfisme alfa dari M ke M1 di sini, sehingga alfa komposisi F ini adalah pemetaan identitas di M1, kemudian pernyataan ini juga akan ekivalen dengan adanya homomorfisme beta dari M2 ke M. Ini M ya, bukan M1, dari M2 ke M, sehingga G komposisi beta ini sama dengan pemetaan identitas di M2. Dan ini akan ekivalen dengan barisan yang 2 ini, merupakan barisan eksak terpisah. Jadi, untuk menunjukkan apakah suatu barisan eksak pendek itu merupakan barisan eksak terpisah, maka kita cukup menunjukkan salah satu. Jadi apakah nanti ada homomorfisme alfa dari M ke M1 sehingga apabila kita komposisikan menjadi homomorfisme identitas ini, atau adanya beta dari M2 ke M1 sehingga G komposisi beta itu sama dengan fungsi identitas di M2, maka barisan tersebut akan merupakan barisan split eksak atau barisan eksak terpisah. Sesuai dengan definisinya tadi barisan split, maka image F maupun kernel G itu merupakan penjumlah langsung di M, maka nantinya M ini akan isomorfik dengan image F, direct sum kernel alpha. Demikian juga M akan isomorfik dengan kernel G, direct sum image beta, dan M1 direct sum M2. Nanti ini sebetulnya bukti secara lengkapnya, ini bisa dilihat di bukunya Atkins ya. Jadi untuk pembahasan barisan eksak ini,
Ini saya ambil dari bukunya Atkins dari halaman 121 sampai 127 begitu ya. Jadi buktinya ini belum saya tampilkan di sini, tetapi nanti apabila mau didiskusikan ya bisa seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah barisan ini tadi sudah kita bahas bahwa ada yang namanya himpunan semua homomorfisme seperti itu. Jadi hom M,N. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kalau misalnya kita memiliki sebarang modul N, kemudian barisan eksak ini, tentu saja kita nanti akan bisa memproduksi dua barisan eksak yang baru gitu ya. Tapi keeksakannya ini yang masih dipertanyakan. Jadi, apakah barisan eksak dari modul ini akan mengakibatkan keeksakan barisan home-nya? Jadi seperti itu. Jadi ini akan kita bahas di untuk yang di section yang ketiga, ini barisan eksak pada himpunan homomorfismenya. Oke. Sekarang untuk barisan eksak pada home, ini tadi ya, jadi home R, M,N ini adalah himpunan semua homomorfisme modul atas R dari M ke N. Dapat ditunjukkan bahwa himpunan ini merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan fungsi ya. Jadi karena anggota-anggota ini akan merupakan homomorfisme yang artinya merupakan fungsi, kemudian didefinisikan operasi penjumlahan fungsi pada himpunan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa himpunan tadi itu merupakan grup komutatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah juga merupakan modul atas R? Jadi kan seperti itu ya, jadi setelah menjadi grup komutatif, apakah bisa menjadi modul atas ring R? Jadi seperti tadi kan M dan N merupakan modul atas ring R. Apakah nanti himpunan homomorfismenya juga merupakan modul atas ring R? Ya, jawabannya ternyata belum tentu. Hal itu akan berlaku kalau R-nya merupakan ring komutatif. Ini nanti bisa diperiksa untuk syarat yang gagal itu yang di nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Jadi kenapa sih homomorfisme, himpunan semua homomorfisme dari M ke N itu gagal menjadi atau belum tentu menjadi modul atas ring R kalau R-nya tidak komutatif. Ya, jadi nanti bisa diperiksa syarat mana yang kira-kira tidak berlaku begitu ya. Selanjutnya, ini diberikan modul M, kemudian M1 dan N1, keempatnya merupakan modul atas ring R. Kemudian kita memiliki fungsi P dari N ke N1 dan fungsi Psi dari M ke M1. P dan Psi ini merupakan homomorfisme modul. Nah, selanjutnya, dengan adanya dua homomorfisme modul itu, ternyata kita bisa mendefinisikan homomorfisme yang baru dari himpunan homomorfisme R, M, N ke homomorfisme R, M, N1. Ya, jadi dengan adanya fungsi P dari N ke N1 ini, ternyata akan membangkitkan fungsi P star dari himpunan semua homomorfisme Mn, homomorfisme dari M ke N, ke homomorfisme M ke N1. Selanjutnya, fungsi Psi di sini dari M ke M1, ini akan membangkitkan homomorfisme modul apabila R-nya komutatif ya. Secara umum dia homomorfisme grup terlebih dahulu. Dari Psi star, ya, Psi star ini merupakan homomorfisme grup ya secara umum dari himpunan semua homomorfisme dari M1 ke N ke himpunan semua homomorfisme dari M ke N dengan definisi seperti ini. Jadi P star F ini definisikan sebagai P komposisi F, kemudian untuk Psi star atas G ini sama dengan G komposisi Psi. Ini ilustrasinya bisa dilihat di sini. Untuk yang sebelah kiri ini adalah P star bawah, untuk yang sebelah kanan ini untuk yang Psi star atas. Nah, yang tadi diberikan itu adalah homomorfisme Psi dari M ke M1. Ini adalah fungsi Psi, adalah homomorfisme modul ya di sini ya, Psi. Kemudian dari N ke N1 adalah fungsi P. Nah, jadi tadi ini diberikan ya terlebih dahulu. Selanjutnya apabila diberikan sebarang modul N
yang ini ya, jadi sebarang modul N, kemudian ada F dari merupakan homomorfisme dari M ke N. Jadi F ini adalah homomorfisme dari M ke N di sini. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan dari fungsi yang ada ini ke himpunan homomorfisme dari M ke N1? Ya, jadi bisa dilihat di bagan, di sini ada fungsi P, di sini ada fungsi F, kemudian bagaimana kita mendefinisikan homomorfisme dari M ke N1? Ya, tentu saja dengan mengkomposisikan ini ya. Jadi P komposisi F. Ya, jadi dengan adanya homomorfisme dari M ke N, kemudian N ke N1 tadi diberikan, maka terdapat homomorfisme dari M ke N1. Caranya adalah kita mengkomposisikan P dengan F. Jadi P komposisi F ini merupakan homomorfisme dari M ke N1. Ya, itulah pendefinisian dari fungsi P star bawah. Jadi P star bawah dari F ini didefinisikan sebagai P komposisi F untuk setiap F anggota homomorfisme R M, N. Nah, selanjutnya bagaimana dengan untuk yang psi star atas? Jadi psi star atas ini merupakan homomorfisme dari M1,N ke hom M,N. Nah, di sini psi ini sudah ada ya, psi dengan P ini sudah diberikan sebelumnya. Kemudian kita diberikan homomorfisme G dari M1 ke N. Dari M1 ke N, ini adalah homomorfisme G. Maka untuk memperoleh homomorfisme dari M ke N di sini, caranya adalah kita komposisikan G dengan psi. Jadi G komposisi psi ini adalah homomorfisme dari M ke N, ya, sehingga dapat didefinisikan bahwa psi star atas dari G ini sama dengan G komposisi psi. Jadi seperti itu. Yang dapat disimpulkan di sini adalah apabila ada M1, N1, kemudian P homomorfisme dari N ke N1 dan psi homomorfisme dari M ke M1, maka kita bisa memiliki kedua fungsi ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya siapa P star dan psi star ini gitu ya. Nah, dapat ditunjukkan bahwa P star F ditambah G ini sama dengan P star F ditambah P star G. Demikian juga untuk psi star atas dari F ditambah G ini akan sama dengan psi star atas F ditambah psi star atas G. Karena terpenuhi syarat ini untuk setiap F dan G ini ya, terbukti bahwa psi star ini dan psi star ini merupakan homomorfisme grup. Karena tadi struktur dari hom M, N ini merupakan grup komutatif dan akan menjadi modul atas R jika R-nya ring komutatif. Apabila diambil kasus khusus R-nya komutatif, maka himpunan tadi merupakan modul atas R. Dan dapat ditunjukkan bahwa kedua homomorfisme grup ini akan menjadi homomorfisme modul atas R. Ini bisa dicek ya untuk pembuktian. Nah, ini ya mungkin inti ya dari section yang ketiga. Jadi diberikan barisan modul atas ring R yang seperti ini. Maka, ya, perhatikan di sini, ini adalah PI. Jadi ada modul MI-1, MI, MI plus 1, dan seterusnya. Kemudian ada homomorfisme PI, PI plus 1, dan seterusnya. Maka dengan adanya barisan modul ini, kita dapat memproduksi dua barisan yang baru, yaitu barisan yang terdiri atas himpunan semua homomorfismanya. Jadi diberikan ini untuk modul N yang sebarang. Jadi apabila ada sebarang modul N atas R, maka kita bisa membentuk masing-masing modul ini, dan dengan adanya homomorfisme PI, PI plus 1, dan seterusnya, kita dapat mendefinisikan fungsi PI star, PI plus 1 star, dan seterusnya. Dan masing-masing ini secara umum merupakan barisan grup komutatif bersama dengan homomorfisme grup. Tetapi apabila R-nya merupakan ring komutatif, maka barisan ini akan menjadi barisan modul atas ring R, dan ini adalah
homomorfisme modulnya. Jadi ada dua, di sini untuk N yang ada di depan dan N yang ada di belakang. Jadi untuk yang di depan kita menggunakan PI, dan yang di belakang kita akan menggunakan PI star. Nah, selanjutnya pertanyaannya terkait dengan keeksakan dari barisannya. Keeksakan dari barisannya. Apakah barisan modul yang tadi eksak akan mengakibatkan barisan 4 dan yang kelima barisan home-nya itu merupakan barisan eksak juga atau tidak? Jadi seperti itu. Nah, di sini ada teoremanya yang mengatakan bahwa apabila barisan modul ini, perhatikan di sini ini nolnya hanya ada di depan. Jadi untuk yang P ini injektif, tetapi yang C ini tidak disyaratkan subjektif. Barisan ini akan eksak jika dan hanya jika barisan modul atas Z, yang ini juga eksak untuk setiap modul N atas R. Nah, diperhatikan di sini ini nolnya hanya ada di depan, yang di sini belum ya. Untuk yang kasus yang di belakang ini memang belum tentu berlaku untuk sebarang modul, untuk sebarang barisan eksak seperti ini. Tetapi ada syaratnya, itu nanti syaratnya adalah yang split eksak tadi yang telah dikenalkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kenapa menjadi modul atas Z? Tadi kan bilangnya apa? Merupakan barisan grup komutatif ya. Tapi kenapa kok ini dibilangnya barisan modul atas Z? Ada yang masih ingat tidak? Kenapa sih seperti ini gitu? Mungkin ada yang mau jawab, boleh. Silakan. Kan tadi di sini yang tadi ya, di awal tadi ya, strukturnya gitu ya, strukturnya itu adalah grup komutatif ya, grup komutatif. Jadi home-nya ini adalah grup komutatif. Tapi apabila R-nya komutatif, maka dia akan menjadi barisan modul atas ring R. Nah, kenapa di sini menjadi barisan modul atas Z? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ya masih ingat, ini di pertemuan ketiga oleh Prof. Yuni. Ada yang masih ingat tidak? Yang ketiga nih di awal-awal itu. Ada yang ingat tidak? Kenapa ini menjadi barisan modul atas Z? Ada yang ingat? Ada yang mau menjawab? Bagaimana? Mungkin ini tadi siapa tadi ya? Siapa ini? Raihan mau menjawab pertanyaan yang ini? Udah ya sebenarnya ya. Kenapa kok ini jadi barisan modul atas Z? Padahal tadi strukturnya itu adalah Mas Saifullah Ali. Karena sebarang grup bisa dipandang sebagai modul atas Z, ya betul ya. Jadi karena sebarang grup komutatif ya, grup komutatif gitu ya. Karena syaratnya adalah untuk pembentukan modul itu kan harus grup komutatif. Jadi untuk sembarang grup komutatif ini bisa dipandang ya. Dan benar ya, grup bisa dipandang grup komutatif bisa dipandang sebagai modul atas Z. Dengan bilang ya, jadi itu. Nah, sehingga ini bisa kita pandang sebagai barisan modul atas Z. Nah, dan ternyata keeksakan barisannya ini akan berakibat barisan yang ke-6 ini eksak. Tetapi dilihat bahwa ini nih yang eksak itu bukan eksak pendek ya. Kalau eksak pendek itu kan kurang nolnya ya. Artinya kan kalau eksak pendek, P-nya itu injektif, C-nya subjektif, kemudian image P sama dengan kernel C. Yang di sini juga bukan eksak pendek. Di sini yang menjadi masalah itu nantinya adalah C-nya ini, yang terakhir ini. Yang ini yang tidak selalu subjektif. Jadi kenapa kok ini hanya sepotong saja gitu ya, jadi 0, M1, M2, kenapa nggak ada 0 lagi di belakang gitu ya, karena untuk yang di sini akan menjadi masalah, dia belum tentu merupakan homomorfisme yang subjektif. Jadi ini hanya berlaku untuk yang P-nya ini merupakan monomorfisme, tetapi
kalaupun nantinya psi-nya ini kita buat subjektif, ya, jadi kan sebetulnya bisa saja gitu ya, kenapa nggak ini dibuat aja 0? Jadi psi-nya itu juga subjektif. Ternyata walaupun ini kita buat barisan eksak pendek yang barisan ini, belum tentu mengakibatkan yang ini juga akan ada nolnya, begitu? Belum tentu mengakibatkan psi star bawah ini juga subjektif. Ya, jadi disitulah nanti peranan dari barisan eksak terpisah. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini kan sepotong ya, berarti P-nya injektif, tetapi di sini psi-nya belum tentu subjektif gitu. Nah, bagaimana dengan yang subjektif? Ternyata untuk yang subjektif ini juga untuk barisan yang depan saja yang ini. Jadi nanti psi star atasnya ini merupakan monomorfisma, tetapi yang di belakang ini belum tentu, gitu ya. Jadi belum tentu merupakan epimorfisma. Nah, jadi kan itu pertanyaannya, kenapa nggak dibuat saja ini merupakan barisan eksak pendek? Kira-kira barisan yang tadi, ini yang barisan ke-6 dan barisan ke-7 itu, dia eksak pendek juga tidak? Gitu. Dan ini ternyata ada contoh yang menyangkal dari pernyataan tersebut. Nah, jadi seperti ini, kita diberikan barisan eksak modul atas Z, ya. Jadi 0, Z, kemudian ini Zn. P yang di sini kita definisikan PI ini sama dengan NI untuk setiap I anggota Z. Berarti PI sama dengan NI untuk setiap I, begitu. Kemudian psi-nya ini adalah pemetaan proyeksi kanonik. Berarti nanti kalau misalnya Z ke Zn ya didefinisikan berarti nanti ke modulonya ya. Jadi nanti A ini dibawa ke A mod N. Selanjutnya kita memilih, tadi kan berlaku untuk sebarang modul N ya, modul N atas Z ya. Karena di sini modulnya atas Z, maka kita pilih N-nya misalnya adalah Zn atas Z. Akibatnya diperoleh barisan eksak seperti ini. Di sini Zn yang di depan. Jadi diperoleh barisan homomorfisme seperti ini, dari 0, kemudian hom Z, Zn, Z, kemudian Zn, Z, dan yang terakhir ini adalah Zn, Zn. Jadi dari sini kita bisa memproduksi barisan ini. Nah, ini juga nanti akan berlaku apabila Zn-nya itu ada di belakang. Ya, jadi nanti yang ini juga tidak akan dia merupakan pemetaan yang subjektif. Selanjutnya, satu-satunya homomorfisme yang mungkin dari Zn ke Z itu adalah homomorfisme 0. Nah, ini kalau kalian tidak percaya boleh dicek. Satu-satunya homomorfisme yang mungkin dari Zn ke Z itu adalah homomorfisme 0. Sehingga nanti himpunan ini Z ya di bawahnya ini ya, adalah 0. Kemudian homomorfisme Zn ini akan isomorfik dengan Zn. Jadi untuk sebarang modul ya, jadi homomorfisme M, R ini akan isomorfik dengan R-nya. Bagaimana caranya? Jadi R-nya itu akan dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Jadi ini ada bahasan ini terkait dengan homomorfisme modul, maka akan berlaku seperti ini. Oleh karena itu, barisan yang nomor 9 ini akan menjadi ini. Jadi 0, kemudian homomorfisme Zn, Z ini 0, yang ini juga 0, dan yang ini akan menjadi Zn. Syaratnya barisan ini merupakan barisan eksak pendek, kan ini untuk barisan eksak pendek ya, di sini tambah 0 gitu ya, berarti kan psi starnya ini harus subjektif. Nah, kalau seperti ini, kira-kira dia subjektif atau tidak? Psi starnya. Kira-kira untuk yang seperti ini, ya jadi 0, 0, 0, kemudian ini adalah Zn. Kira-kira dia subjektif atau tidak? Tidak. Oh, Mas Saifullah ini yang aktif ya, yang lain boleh loh jawab ya, walaupun ada jawabannya seperti ini ya, tidak subjektif gitu kan ya, tapi bisa dibayangkan kenapa dia tidak subjektif ya, tentu saja nanti
image dari psi star atas itu kan 0. Ya, seharusnya kan untuk menjadi subjektif kan berarti image dari psi star atas ini harusnya Zn. Oleh karena itu, barisan ini bukan merupakan barisan eksak pendek. Dan inilah yang menyangkal bahwa walaupun yang barisan ini dibuat barisan eksak pendek, tetapi tidak otomatis berlaku barisan home-nya itu kan barisan eksak pendek pula, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya belum tentu berlaku, jadi syarat apa yang harus dipenuhi supaya berlaku? Jadi kan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya secara umum tidak berlaku, lalu syaratnya apa? Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu adalah, jadi syaratnya adalah barisan ini merupakan barisan eksak terpisah. Ya, jadi untuk mempelajari ini, ya bisa dilihat buktinya ya. Kalau nggak salah ini halaman 126 di buku Atkins itu ya. Ini merupakan barisan eksak terpisah, maka barisan grup komutatif atau barisan modul atas Z ini juga merupakan barisan eksak dan juga merupakan barisan split eksak atau barisan eksak terpisah. Jadi itu adalah syarat dari keeksakan ini akan eksak pendek ini ya, mengakibatkan kedua barisan grup komutatif ini merupakan barisan eksak pendek pula, yaitu syaratnya itu adalah merupakan barisan eksak terpisah. Jadi nanti image P maupun kernel psi ini merupakan penjumlah langsung dari modul yang di tengah ini. Jadi merupakan penjumlah langsung dari modul N. Oke. Mungkin materinya segitu saja, nanti mungkin akan diisi dengan tanya jawab dan diskusi, intinya seperti itu. Saya baca dulu, tadi ada pertanyaan dari Raihan. Barisan eksak kan definisi awal barisannya berlanjut diberikan titik-titik, oke, barisan itu ya. Sementara untuk barisan eksak pendek di awal dan akhirnya 0. Iya, betul. Apakah pada definisi eksak pendek atau terpisah sebetulnya ada homomorfisme ke 0 dari suatu modul? Oke, kita kembali ke sini ya mungkin ya. Kita kembali ke sini. Kembali ke definisi ini tadi ya. Ya, jadi untuk di sini, kan kalau misalnya ada M dari 0 ke M3 misalnya. Begitu bukan Raihan maksudnya. Kayak dipotong gitu ya. Begitu bukan maksudnya. Mohon maaf Bu, tadi di saya kayaknya koneksinya agak putus-putus. Ibunya bertanya gimana Bu tadi? Baru putus-putus Bu Fitri. Oke. Koneksinya baru nggak bagus saya sepertinya. Kan diberikan awalnya kan barisannya kan seperti ini. Yang ini ya titik-titik ya, seperti ini kan. Nah, kemudian kita ke barisan eksak pendek. Barisan eksak pendek itu nanti kan seperti ini. Nah, ini 0, M1, M2. Nah, mungkin Rehan membayangkan nih. Misalnya ada modul lain gitu. Misalnya modul M01 gitu ya, sebagai notasi aja ya. Jadi M0 ke 0. Nah, kira-kira kalau misalnya M0 itu bukan maksudnya. Seperti itu bukan maksudnya. Salah tidak saya mengartikan? Saya nangkepnya, saya mikirnya karena di definisi awal ada titik-titik, apakah ini kayak dipotong saja gitu Bu untuk membahas poin penting di barisan ini gitu mungkin. Iya seperti itu maksudnya si Raihan. Jadi kita nih bagaimana nih kalau misalnya ini segini dulu ya. Sebetulnya mungkin pertanyaan berikutnya sebetulnya ada sih. Ada barisan eksak pendek, ada nggak sih barisan eksak panjang gitu? Ada juga begitu ya. Jadi untuk yang barisan eksak pendek ini kita fokus ke sini dulu. Dan yang tadi kan kalau misalnya, ini kan ada khusus ya, jadi kalau misalnya hanya barisan eksak saja,
barisan eksak saja seperti ini, kan FI-nya ini kan nggak harus injektif, nggak harus yang FI plus satunya itu nggak harus subjektif, seperti itu. Yang penting kan image dari FI itu kan sama dengan kernel dari FI plus 1. Sementara apabila kita ambil 0 di sini, yang ini, ya ternyata ini mengharuskan, apabila barisan ini eksak, kan tentu saja yang ini, yang F ini harus injektif, kemudian yang G juga harus subjektif, kemudian syarat yang terakhir adalah image F sama dengan kernel G. Jadi untuk yang fokus ke sini, sehingga kita bisa juga nanti akan berakibat ke barisan home-nya, seperti itu. Baik, Bu. Seperti itu. Ya. Terima kasih ya Raihan atas pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Fahri. Oh ya, Fahri, kalau Fahri udah sering banget ini berdiskusi dengan saya di WA ya, terkait dengan paper ya. Jadi untuk disertasi saya dulu itu bersama ini ya, dengan promotor saya Bu Indah dan Pak Budi. Nah, kami membaca dari papernya Bijan Davas tentang barisan kuasi eksak. Jadi barisan kuasi eksak. Pertanyaannya, misalkan saya punya barisan eksak yaitu A, B, C. Tujuan dari Davas memperumum menjadi eksak apa selain untuk mengganti submodul 0. Demikian pula tujuan barisan eksak menjadi X sub eksak apa selain B eksak. Oke, Fahri, terima kasih ya. Terima kasih Fahri atas pertanyaannya ya. Jadi bagus. Jadi ada generalisasi dari barisan. Sebetulnya saya punya slide tapi saya lupa di mana nih. Saya mungkin akan jawab dulu untuk pertanyaan Fahri. Jadi mungkin ya, jadi salah satu poin penting dari penelitian di teori modul khususnya ya di aljabar teori modul itu adalah memperumum sesuatu. Jadi kadang-kadang seperti saya misalnya mendefinisikan barisan X sub eksak. Kenapa nggak cukup sih barisan eksak saja begitu ya? Tetapi harus diperumum menjadi barisan X sub eksak. Kadang-kadang, ini coba ya saya mau share mungkin salah satu barisan eksak saja nih. Oke, sini ya, misalkan ini ya. Jadi kita perhatikan saja barisan ini, barisan eksaknya ini saja ya. Jadi tapi dipotong. Ini belum tentu F-nya injektif dan G-nya subjektif. Jadi ini dipotong. Kita pandang M1M dengan M2 saja gitu ya. Jadi kan kalau ini eksak kan berarti image F sama dengan kernel G gitu ya. Ya Fahri dan yang lain. Nah, untuk yang Pak Bijan Davas itu kan dia memperumum. Jadi si M2 ini ya dengan memandang bahwa setiap modul itu merupakan submodul dari dirinya sendiri ya. Jadi kadang-kadang G-nya itu bisa nggak sih kalau G-nya tidak subjektif gitu kan? Maksud saya bisa nggak sih kalau image-nya itu image dari siapa ini? Image dari F itu tidak sama dengan kernel G. Kalau kernel G itu kan berarti prapeta dari 0. Betul ya? Prapeta dari 0. Nah, bagaimana kalau si 0-nya itu kita perluas menjadi sebarang submodul dari M2 yaitu U. Nah, gitu ya. Jadi dan ternyata ini akan berakibat ke sifat-sifat yang lain. Ya, jadi ada lemma Scanwell gitu ya dan lain-lain itu ya bisa diperumum dari dengan pendefinisian ini. Selanjutnya kalau barisan V koeksak gitu ya. Ini sebetulnya memperingan gitu ya. Kalau misalnya ini kan ketat ya image F sama dengan kernel G. Saya tuh nggak image F loh yang istilahnya kalau image F kan bayangan dari M ya. Kalau image F itu kan F dari M1 gitu ya. F dari M1. Gimana kalau yang menjadi kernelnya itu tidak semua bayangan dari F, tapi hanya sebagian saja. Misalnya bayangan dari V di sini. Jadi bayangan dari V. Jadi misalnya V-nya itu adalah submodul dari M1. Oh ya bisa, dia bisa mendefinisikan barisan yang dinamakan dengan barisan V koeksak. Jadi memperingan syarat. Jadi seperti itu dan apa akibatnya nanti ke sifat-sifat untuk yang lain gitu ya. Kemudian untuk barisan X sub eksak ini yang kami definisikan gitu ya.
ternyata kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya ini nggak eksak terus nggak berhenti di situ, kira-kira apa ya yang bisa diperlemah gitu syaratnya? Oh, ternyata cukup hanya submodulnya saja. Dan ternyata nanti submodulnya itu nggak cuma satu yang berlaku, bisa banyak, dan bahkan dia nanti akan membentuk kategori ya. Jadi kalau untuk misalnya kita ambil misalnya yang sudah kami lakukan itu, misalnya M-nya itu adalah modul uniserial. Modul uniserial itu adalah modul yang setiap submodul-submodulnya itu dapat dibandingkan atau terurus secara inklusi. Jadi kalau misalnya kita punya submodul, misalnya M ini kita punya submodulnya X1, X2, dan seterusnya, maka nanti apabila kita punya X1 dan X2, maka X1 dan X2-nya itu dapat dibandingkan secara inklusi. Jadi X1 termuat di X2 atau X2 termuat di X1 itu akan membentuk kategori, walaupun dia nanti kategorinya itu masih masuk, belum sampai ke kategori aditif gitu ya. Hanya aditif. Nah, selanjutnya bagaimana untuk keperluannya apa ya? Jadi bisa banyak begitu. Jadi dari satu modul sini, jadi misalkan dari triple M1, M dengan M2, ini banyak sekali nanti barisan submodul X, sehingga nanti M1 X ke M2 ini eksak. Nah, salah satu aplikasinya apa? Aplikasinya itu misalnya nanti di modul atas Generalized Power Series Ring ya, modul ya. Jadi modul atas GDPT gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa menguji. Jadi dengan kita dapat barisan seperti ini, kemudian barisan eksaknya, ternyata kita dengan M1 dan M2-nya itu misalkan dia merupakan modul nuter, kita bisa tahu siapa saja submodulnya itu yang juga nuter. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira begitu jawaban saya untuk pertanyaan Fahri. Kalau Fahri ini belajar ini sudah banyak sekali nih. Umuman dari barisan eksak gitu ya. Ada yang namanya barisan U eksak, kemudian barisan V koeksak. Oke, saya lanjutkan lagi untuk aplikasinya lagi. Jadi ada lanjutannya gitu. Apakah berhenti sampai di pendefinisian barisan X sub eksak, kemudian udah gitu ya? Oh tidak, ternyata kita bisa memperumum yang namanya modul bebas. Jadi kalau misalnya ada basis gitu kan ya, kalau misalnya modul bebas itu kan modul yang punya basis. Kemudian nanti modul proyektif itu dia merupakan penjumlah modul bebas gitu ya. Tetapi di sini kita bisa mendefinisikan suatu modul yang bebas, tetapi relatif terhadap keluarga modul tertentu. Jadi itu ada perumumannya modul bebas. Terus kan pertanyaan lagi, terus manfaatnya apa gitu kan? Jadi pertanyaan yang istilahnya natural begitu. Manfaatnya apa? Tujuannya apa memperumum itu? Dan ternyata nanti sifat-sifat dari keluarga modul yang tadi itu akan mempengaruhi modul bebas yang relatif terhadap keluarga modul tersebut. Jadi jauh sih ini pertanyaannya. Oke, gimana Fahri? Jawaban saya apakah bisa diterima? Iya Bu, terima kasih. Saya juga tertarik sepertinya. Oh ya, ya mungkin ini nanti untuk yang project ya. Projectnya ini sebetulnya ya mungkin ya. Jadi untuk barisan eksak ini kan macam-macam ya. Tadi saya sudah singgung kalau misalnya dia itu modul uniserial. Kan modul uniserial itu kan secara inklusi itu dapat dibandingkan. Nah, bagaimana dengan misalnya tadi modul yang dijelaskan oleh Pak Faisal tadi gitu ya. Bagaimana? Kenapa kok menjadi menarik begitu? Karena tadi homomorfismanya aja kan nggak langsung aja gitu ya. Maksudnya butuh konstruksi tadi kan ya untuk homomorfismanya. Kita nanti menyelidiki barisan eksak yang di modul-modul tersebut yang sudah kami lakukan itu yang tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana kita bisa mendeteksi sifat muter dari submodul atas GDPT tersebut seperti itu. Mungkin itu tadi untuk jawabannya ya, Fahri ya. Apakah ada yang lain ingin bertanya? Silahkan. Nanya terkait ini juga boleh loh, nanya terkait project. Ya walaupun projectnya belum fix sih. Itu kan nanti kan ada ini. Oke. Iya.
bisa oke. Suara saya apakah terdengar ya? Kayaknya nih agak-agak gimana nih koneksinya? Kedengaran ya? Terkadang terputus Bu Fitri. Oh, Iya. tergantung terputus ya? Oh, maaf. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ini kurang jelas bisa ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu banyak ya, Pak Uha ya? Iya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini masih ada 20 menitan. Silahkan kalau mau. Kalau misalkan tadi ya, misalkan ada sih pertanyaan. Iya, misalnya gini ya. Pertanyaannya kan gini tadi ya. Sebetulnya tadi saya sengaja di lost gitu ya. Ada satu yang belum misalkan kasih contoh gitu ya. Misalkan itu bisa menjadi pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan bagaimana? Tadi kan mendefinisikan barisan ada definisi tadi ya. Barisan split, barisan eksak terpisah, kemudian barisan eksak pendek. Tadi eksak pendek sudah diberikan gitu kan contohnya. Nah, bagaimana dengan yang split itu yang modul yang di tengah itu merupakan nanti ya, jadi merupakan direct sum dari misalnya nanti image dari F itu adalah penjumlah langsung dari modul M yang di tengah. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu sebenarnya bisa menjadi pertanyaan, tapi nanti ada kayaknya soalnya diberikan ya Bu ya? Iya. Yang Z apa ya? ZP, ZPQ, kemudian nanti itu natural. Ada barisan eksak yang natural bisa kita peroleh. Iya, jadi seperti itu. Yakin nih udah nih pertanyaannya masih ada nggak? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang mau tanya loh ke Bu Fitri. Mudah-mudahan masih pada semangat ya, karena nanti poin penting juga nanti untuk penilaian dari kuliah ini ya, itu adalah pengerjaan proyek ya Pak Uha ya, pengerjaan proyek. Proyeknya itu kan nanti nggak tahu dapat topik yang mana. Ya mungkin bisa dibilang seperti proyek penelitian ya, kayaknya seperti itu deh. Ya proyek penelitian ya, walaupun dikerjakan secara berkelompok, tetapi nanti kan iya penelitian kecil lah ya. Jadi walaupun dikerjakan secara berkelompok, tetapi kan nanti untuk penilaian juga apa sih istilahnya, setiap mahasiswa atau setiap peserta kan harus mempunyai kontribusi gitu. Oke, jadi apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan, kita masih punya waktu. Ini tadi ini ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ini saya bantu Bu Fitri supaya ayo tanya. Kayaknya dari tadi diantang aja. Yang tanya tuh biasanya Saiful, Fahri, Caroline, Fitriani, hanya itu saja. Sepertinya yang lainnya ayo bertanya. Kenapa nggak tanya, kenapa kok barisan yang seperti itu dikatakan eksak gitu? Kenapa nggak dikasih nama yang lain gitu? Kenapa nggak tanya gitu aja juga boleh loh, tanya yang kayak gitu. Iya ya. Jadi tanya, kenapa kok terpisah gitu kan ya? Terpisah, ya emang betul. Kok bisa-pisah gitu sih? Oh, ternyata benar-benar emang bisa dipisah ya ternyata ya, kayaknya gitu deh. Iya, bisa pertanyaan simpel-simpel seperti itu malah lebih banyak, bisa seru malahan. Ayo silahkan bertanya. Iya, jangan melihat apa sih nggak kerut gitu ya. Ya, jadi tadi yang ini juga ada nilai keaktifan ya Pak Uha ya. Jadi ada Mas Raihan ini ya yang aktif. Oke, ada pertanyaan. Pertanyaan lanjutan berarti sub eksak juga pengembangan dari penelitian. Iya betul. Jadi barisan eksak pada ruang Hilbert. Nah, ini juga ada. Sifat-sifat di ruang Hilbert itu apa yang bisa kita gali lah. Itu kira-kira seperti itu nanti, Fahri ya. Jadi pengembangan dari penelitian ini juga ya masih banyak sekali gitu ya peluangnya begitu. Ini belum yang masuk ke ininya, apa namanya, homologinya ya, kalau ada Bu Yunita di sini ya. Ya, kemudian untuk oke, tadi Bu Fitri menyebut modul proyektif itu apakah pendefinisi? Iya, jadi untuk modul proyektif itu ya selain tadi, ya tadi seperti ini ya. Jadi untuk membantu untuk karakterisasi dari modul proyektif itu salah satunya menggunakan barisan eksak. Jadi barisan eksaknya juga.
Nah, selanjutnya tadi kan yang sudah saya sebut barisan modul proyektif itu adalah modul yang merupakan penjumlah langsung dari modul bebas. Modul bebas itu ya kita misalkan gini sih, kalau misalnya bicara di ruang vektor gitu kan, kalau ruang vektor itu kan kita tuh selalu dengar yang namanya basis gitu ya, dan itu pegang peranan penting gitu ya. Jadi untuk basis di ruang vektor itu kan punya peranan penting ya, macam-macam pasti kalian terlibatnya, basis lagi yang terlibat begitu kan. Nah kalau di modul itu yang gimana sih gitu ya. Nah kalau di modul itu modul yang punya basis itu dinamakan dengan modul bebas. Nah kemudian kalau misalnya modul bebas nanti kita tuh selalu punya free presentation yang misalkan gini ya, setiap modul itu mempunyai free presentation sendiri. Kemudian nanti misalnya ada 0, ya nanti ini bisa lihat sih kalau misalnya mempelajari tertarik lebih lanjut tuh ada di bukunya Atkins gitu ya. Jadi terlibat nanti ada modul bebasnya. Nah kemudian penjumlah langsung dari modul bebas itu dinamakan dengan modul proyektif. Ya salah satunya itu kan pendefinisiannya. Nah kemudian ini juga bisa dilihat lagi dari yang sudut pandang misalnya barisan eksak. Misalkan gini loh. Biasanya kan kalau misalnya tuh untuk sesuatu yang abstrak itu kan mungkin akan lebih mudah kita tuh membayangkan tuh kalau bisa digambar-gambar gitu kan ya. Bisa kita lihat panahnya kemana seperti itu ya. Diagram lah bisa misalnya kita bisa melihat dengan diagramnya itu akan lebih mudah. Nah untuk di modul proyektif juga nanti akan berkenan dengan barisan eksak. Apakah modul proyektif saja? Tidak. Ada juga modul injektif juga seperti itu nantinya. Dan juga nanti tadi ya yang saya sebutkan untuk pengembangan penelitian untuk barisan subeksak ini tadi kan ke ke modul bebas ya. Modul bebas relatif terhadap keluarga modul tertentu. Nah, itu semuanya ya barisan eksak yang terlibat gitu dan ternyata lebih mudah dibandingkan kita misalnya ya mungkin nanti akan ekivalen dengan pernyataan yang lain gitu ya. Tetapi ternyata ya kalau bagi saya pribadi memang lebih mudah gitu ya. Lebih mudah itu apabila kita nanti menggambarkan diagramnya. Jadi udah jelas ini dari mana ke mana seperti itu. Ya, jadi jawabannya seperti itu, Raihan. Terima kasih atas pertanyaannya, Raihan, kemudian Fahri. Apakah termasuk dalam pembahasan teori representasi sehingga tidak ditekankan dalam yang termasuk modul proyektif ini masih masuk ke dalam bahasan teori modul untuk Raihan masih masuk ke teori modul. Jadi nanti ada modul injektif, modul proyektif seperti itu ya. Dan mungkin ini kemarin mungkin waktunya ya. Kalau misalnya ini dimasukkan semua nih akan terlalu banyak gitu ya. Mungkin banyak sekali topik-topik penelitian yang mungkin dikembangkan begitu dari sini. Seperti tadi misalnya nanti misalnya modul proyektif gitu ya. Bagaimana dengan modul proyektif misalnya di kategori tertentu gitu ya. Kalau di bukunya Wisbower itu kan ada modul proyektif dalam kategori sigma M itu gimana seperti itu. Ya, jadi nanti dalam kasus khusus seperti apa dan yang ternyata itu bisa dipandang juga dalam kasus secara umum. Nanti kan apabila M-nya nanti diambil merupakan ringnya itu kan ada menjadi kategori modul atas R. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali ya pertanyaannya, berarti Raihan sudah banyak membaca ini ya. Jadi terkait barisan ini. Dan Fahri juga ini udah banyak baca papernya ya, mungkin nanti jadi udah banyak modal gitu ya. Padahal Sekolah Aljabar belum ngambil kayaknya ya Fahri ya. Baru mau semester ini ya. Oke. Mungkin itu dari saya untuk pertanyaannya. Dari siapa tadi? Raihan, kemudian Fahri, dan tadi yang sudah menjawab juga Mas Saifullah Ali. Ya. Oke. Struktur aljabar masih semester 5. Oh ya nggak apa-apa. Tapi Fahri udah lebih ini dari struktur aljabar ini. Struktur aljabar kan belajarnya, kalau di kami struktur aljabar 1 belajarnya grup, struktur aljabar 2 belajarnya ring, nanti baru ke modul. Ini Fahri udah stepnya udah jauh ini ya, sudah masuk ke modul, bahkan sudah ke topik-topik khusus ya terkait dengan barisan eksak ini. Oke, jadi alat ya, jadi membantu kita sekali itu nanti untuk memahami konsep-konsep lain ya, yang kadang-kadang memang kan segala sesuatu itu ya Bu Niken ya, segala sesuatu itu memang harus kita bayangkan biar bisa lebih paham gitu ya. Yes. Jadi harus ada patokannya dulu,
Terus patokannya itu baru kita buat jadi abstrak. Jadi proses abstraksi dan generalisasi itu harus dipegang kalau mau enjoy di sini. Iya, dan harus menikmati prosesnya, ya. Yes, dinikmati prosesnya. Oke, mungkin dari saya itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Uha, atau mungkin bisa lanjut ke Buniken ya? Oh, mungkin nanti Tetap tutorialnya jam 10 nggih. Iya. Tetap jam 10 nih Pak Uha ya. Iya. Iya. Jam 10. Soalnya supaya ada jeda kan. Maksudnya karena ini iya. agak maju, misalkan tutorialnya misal maju 10 menit juga nggak apa-apa. Tapi terserah Pak Uha saja, saya ikut manut Pak Uha. Ya sudahlah, kita ketemu lagi jam 10 saja ya supaya barangkali biar enak ngitungnya malahan Pak Uha malahan. Ingatnya gitu loh, ingatnya saya ingatnya. Oke. Jadi itu saja nih. Ini masih bertahan di kisaran angka sekitaran 50 peserta. Jadi alhamdulillah. Karena beberapa ada yang ini ya, memang sudah ini ke saya kan, tidak bisa ada kegiatan, terus ada yang orang tuanya sakit kan, jadi ya mau nggak mau kan memang harus ini agak terpecah. Jadi ya alhamdulillah lah, dari sisi yang aktif juga masih relatif banyak kan, jadi tetap patut disyukuri dan ini ya harus sangat diapresiasi juga. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Fitri dan Bu Niken ya, tadi sudah banyak berbagi ya. Kita ketemu lagi nanti jam 10 ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau live dulu nanti masuk lagi juga nggak apa-apa. Terus kalau mau stay di sini juga silahkan ya. Oke, terima kasih Pak Uha, terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin live, nanti gabung lagi insya Allah.